Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Aisyah Nurasan Kuzaimah sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Imelda Hasi MPD yang telah mempersilahkan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai enzim dalam proses pengolahan makanan. Sebelumnya, di sini kami telah membagi beberapa outline. Yang pertama itu mengenai definisi enzim yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu, yang kedua itu mengenai fungsi enzim dalam pengolahan makanan yang akan dijelaskan oleh Rahma. Dan yang ketiga itu pengolahan enzim berdasarkan substrat yang dipecah itu yang akan dijelaskan oleh Fauzan. Lalu yang keempat itu aplikasi enzim dalam industri makanan yang akan dijelaskan oleh Maila. Dan yang terakhir, atau materi terakhir itu mengenai mekanisme kerja enzim pada pengolahan makanan itu yang akan dijelaskan oleh Fadilah. Oke, yang materi pertama itu mengenai enzim. Enzim itu adalah molekul protein yang mana berperan gitu sebagai katalis dalam berbagai reaksi kimia. Yang mana dalam tubuh makhluk hidup itu termasuk manusia dan termasuk manusia. Lalu dalam industri makanan, enzim itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah bahan baku menjadi produk akhir yang diinginkan. Dan jika dibayangkan gitu ya, enzim itu sebagai tukang masak yang mana tukang masak molekuler di dalam makanan. Lalu mereka itu mempercepat reaksi yang mana itu terjadi secara alami dan dipecah atau memecah molekul besar itu menjadi yang lebih kecil gitu, sehingga itu lebih mudah dicerna dan diserap tubuh. Baik, selanjutnya ada fungsi enzim dalam pengolahan makanan, yang dimana enzim ini berperan penting dalam pengolahan makanan dan penyerapan nutrisi pada tubuh baik secara alami maupun dalam industri pangan. Yang pertama ada pencernaan makanan, yang dimana enzim ini berperan memecahkan makanan menjadi komponen-komponennya seperti lemak, karbohidrat, dan protein. Enzim pencernaan ini diproduksi secara alami oleh tubuh dan terdapat di organ pencernaan seperti lambung, mulut, pankreas, dan juga usus halus. Selanjutnya ada di industri pangan yang dimana enzim ini dapat ditambahkan dalam proses pengolahan makanan untuk membantu menjernihkan, memperkecil viskositas, dan mempermudah filtrasi. Enzim juga dapat mempengaruhi mutu atau elastisitas dalam adonan. Selanjutnya juga dalam metabolisme, enzim ini berperan dalam menghancurkan racun yang terdapat dalam makanan. Lalu selanjutnya ada juga beberapa jenis enzim yang berfungsi dalam makanan ini gitu ya. Yang pertama itu ada enzim protase, yang dimana enzim ini berperan sebagai pemecah protein menjadi peptida dalam asam amino, yang dimana enzim protase ini terdapat di lambung, pankreas, dan juga asam amino. Selanjutnya ada enzim lipase. Enzim lipase ini memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim lipase ini terdapat di lambung dan juga di pankreas. Lalu ada enzim sukrase yang mencerna sukrosa atau gula yang kerap ditemukan pada sayuran dan buah-buahan menjadi glukosa dan juga fruktosa. Lalu yang terakhir ada enzim amilase, yang dimana enzim ini memecah karbohidrat atau zat pati menjadi glukosa atau menjadi gula. Oke, untuk materi selanjutnya di sini ada pengolahan enzim berdasarkan substrat yang dipecah. Nah, enzim ini tuh dapat digolongkan berdasarkan jenis substrat yang dipecahkannya atau jenis reaksi kimia yang dikatalisasinya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada oksidoreduktase, di mana di dalam oksidoreduktase ini yang pertama ada oksidase. Nah, oksidase ini tuh memindahkan dua elektron dari donor ke oksigen. Nah, biasanya menyebabkan pembentukan peroksida hidrogen. Kemudian ada yang namanya oksigenase. Oksigenase ini tuh mengkatalisasi penggabungan kedua atom oksigen ke dalam suatu substrat tunggal. Nah, untuk poin selanjutnya ada yang namanya hidroksilase.
hidroksilase itu menggabungkan sebuah atom molekul oksigen ke dalam substrat. Oksigen yang kedua timbul seperti air. Untuk poin selanjutnya ada peroksidase. Nah, peroksidase ini tuh mempertimbangkan perannya, yaitu mempertimbangkan peroksida hidrogen selain dari oksigen sebagai oksidan. Contohnya, peroksidasa NADH yang mengkatalisasi reaksi oksidoreduktase. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada yang namanya katalase. Nah, katalase ini unik. Kenapa? Karena bisa bekerja baik sebagai donor maupun akseptor akseptor. Nah, katalase itu berfungsi dalam sel untuk mendetoksifikasi peroksida hidrogen. Kemudian di sini ada yang kedua yaitu transferase. Nah, pada bagian ini tuh transferase itu mentransferase grup fungsional antara donor dengan akseptor. Contohnya, transferase adalah aminotransferase, kemudian ada asiltransferase, lalu ada fosforyl transferase dan glikosiltransferase. Nah, untuk poin ketiga, di sini ada hidrolisis. Di mana hidrolisis ini yang pertama ada amilase. Amilase ini tuh mendegradasi pati menjadi maltosa. Yang kedua ada protease. Protease ini tuh menghidrolisis protein menjadi peptides. Dan yang terakhir ada lipase. Lipase ini menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Untuk poin terakhir di sini ada yang namanya sintetase. Nah, mensintesase ini tuh merupakan senyawa makromolekul. Contohnya yaitu glukosinase yang mengubah glukosa menjadi glukose 6-fosfat. Baik, selanjutnya di sini ada aplikasi enzim dalam industri makanan. Enzim digunakan dalam berbagai tahap proses pengolahan makanan, mulai dari persiapan bahan baku hingga tahap akhir produksi. Beberapa aplikasi enzim dalam proses makanan yang paling umum diantaranya ada pembuatan roti dan kue, itu menggunakan enzim amilase, yang mana amilase ini dapat mengubah pati menjadi gula sederhana sehingga ragi dapat memanfaatkan gula tersebut untuk menghasilkan gas karbon dioksida yang membuat adonan mengembang. Selain itu juga ada enzim protease untuk melembutkan gluten sehingga adonan menjadi lebih elastis dan mudah dibentuk. Selanjutnya ada dalam pembuatan produksi minuman. Contohnya yaitu pektinase, yang mana pektinase ini dapat memecah pektin dalam buah-buahan sehingga jus buah menjadi lebih jernih dan mudah disaring. Selain itu ada enzim protease, yaitu untuk mengurangi kekeruhan pada bir dan minuman malt lainnya. Kemudian dalam pengolahan daging, enzim yang biasa digunakan yaitu protease, yang mana untuk melembutkan daging sehingga lebih mudah dikunyah dan meningkatkan citra rasa. Ada enzim transglutaminase, yaitu untuk membentuk ikatan silang antara protein sehingga potongan daging dapat dibentuk menjadi produk baru seperti nugget dan sosis. Kemudian ada dalam produksi keju. Kemudian aplikasinya dalam produksi keju yaitu enzim Rennet, yang mana fungsinya itu adalah untuk menggumpalkan susu sehingga terbentuk dadih yang kemudian dapat diolah menjadi keju. Kemudian yang terakhir ada dalam pembuatan sirup, biasanya menggunakan enzim invertase, yang mana enzim ini dapat mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa sehingga sirup menjadi lebih manis dan memiliki tekstur yang lebih baik. Adapun keuntungan penggunaan enzim dalam industri makanan diantaranya yaitu meningkatkan efisiensi produksi. Enzim tersebut dapat mempercepat reaksi kimia sehingga proses produksi menjadi lebih cepat dan biaya produksi menjadi lebih rendah. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kualitas produk. Enzim dapat menghasilkan produk dengan tekstur, rasa, dan aroma yang lebih baik. Selanjutnya ada mengurangi penggunaan bahan kimia. Dengan menggunakan enzim, kita dapat mengurangi penggunaan bahan kimia dalam proses pengolahan makanan.
Baik, untuk mekanisme cara kerja enzim, enzim mengatur laju reaksi kimia tanpa dirinya sendiri berubah dalam proses tersebut. Artinya, enzim hanya bisa bekerja pada substrat tertentu. Enzim bertindak sebagai katalis. Substrat berikatan dengan suatu daerah pada enzim yang disebut tapak aktif. Ada dua model cara kerja enzim, yaitu yang pertama ada teori gembok dan kunci. Dalam teori ini, suatu enzim berikatan dengan substrat dalam bentuk yang mirip atau spesifik pada sisi aktif enzim. Teori ini disebut teori gembok dan kunci. Jika suatu enzim digambarkan sebagai kunci yang dapat membuka substrat, maka hal ini digambarkan sebagai gembok karena kunci dan gembok memiliki aspek yang sama. Keduanya dapat dibuka dan ditutup. Namun teori ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan kestabilan enzim ketika berpindah ke tempat reaksi enzim. Kemudian yang kedua itu ada teori ketepatan induksi. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa enzim adalah protein katalitik. Katalis adalah zat kimia yang mengubah laju reaksi tanpa mengubah reaksi itu sendiri. Enzim dapat melakukan ini berdasarkan efeknya pada energi aktivasi yang diperlukan untuk setiap reaksi kimia. Fungsi enzim adalah untuk menurunkan ambang batas energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi. Enzim hanya akan bereaksi dengan substrat yang sesuai dengan bentuk situs aktifnya. Ketika enzim bertemu dengan substratnya, keduanya akan membentuk kompleks enzim substrat. Pada tahap ini, ikatan kimia antara enzim dan substrat terbentuk, sehingga substrat berada dalam posisi yang tepat untuk dipecah. Di dalam kompleks enzim substrat, terdapat perubahan kimia pada substrat. Enzim akan menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk reaksi berlangsung, sehingga reaksi dapat terjadi lebih cepat. Setelah reaksi selesai, produk yang dihasilkan akan melepas dari enzim. Enzim kemudian kembali ke bentuk semula dan siap untuk mengkatalisis reaksi berikutnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.